Selamat datang di Arca 7. Jadi di Arca 7 ini kita akan mempelajari tentang gigis. Nah, yang pertama, kita buka gigisnya dulu. Habis itu kita ke lajin. Terus manage and install lajin. Nah, terus habis itu kan kita cek dulu itu buat yang plugin-plugin yang terinstall. Di situ ada DM Manager, FVS, Geometric Checker, Geofrequency GDL, Mapsus, Catering Client, pengendalian offline, peralatan GPS, periksa topologi, processing, sama rekam koordinat. Pastikan semua yang diperlukan itu udah keinstall terus close. Terus habis itu kita ke raster, terus georeferencer, terus ke berkas, terus open raster. Terus habis itu kita pilih file yang di acara 1 waktu itu, data yang kita gunain, terus klik. Nah, terus habis itu kita tambahkan poin buat namain koordinat di titik ujung kiri sama bawah kanan. Nah, terus kita klik aja yang di pepotongan garisnya itu, klik, terus masukin koordinat X sama koordinat Y. Terus kalau udah, kita ke yang paling bawah kanan, sama aja kita juga masukin koordinat X sama Y nya. Terus kalau udah, kita ke transformation setting. Nah, itu tuh kita ganti nama filenya jadi acara 7. Terus jangan lupa nanti kita ganti itu ke linear. Terus itunya tertanda terdekat. Terus jangan lupa dicentang simpan efek CRP nya juga, yang paling bawah juga dicentang. Terus oke. Nah, terus abis itu kita ke layer, terus buat layer, terus new save file layer, terus kasih nama batas administrasi. Nah, terus simpan. Nah, terus itu type-nya ganti polygon. Terus kita nambahin new field itu nanti keterangan, terus juga koordinatnya disesuaikan juga. Terus atau file list, terus oke. Terus lakuin yang hal yang sama ke semua. Baik itu nanti bikin yang buat jalan. Terus juga itunya ganti ke line. Terus new fieldnya sama, nanti masukin keterangan. Terus atau file list, terus oke. Terus bikin lagi layer, terus buat layer. Nah, jadi terus sekarang ganti sungai, terus simpan, terus tip geometrinya garis, terus koordinatnya disesuaikan, terus new file-nya juga tambahin lagi keterangan. Terus jangan lupa add to field list, terus oke. Terus yang terakhir tambahin buat layer baru titik, buat type geometrinya tetap titik. Terus name, terus nanti kita tambahin new field-nya keterangan. Koordinatnya juga disesuaikan. Terus masukin keterangan to field, terus oke. Terus kita klik kanan batas administrasi, terus ke toggle editing. Nah, terus kita ke add polygon, terus kita kasih digitasi tiap 3 kecamatan kayak acara 1 dulu. Terus ID kasih 0, keterangannya kasih batas admin. Terus klik kanan batas administrasi, terus ke properties. Nah, terus ke simbolnya diganti, stylenya tuh tanpa ada sikat. Terus ketebalannya ditambahin, terus warnanya ganti warna merah biar jelas. Terus apply, terus oke. Terus klik kanan, terus diedit bagi filter itu buat bagi kecamatan yang 3 tadi, jadi tiap batasnya ada batas kecamatan. Terus itu juga buat rapiin bisa pakai vektor. Terus kita stop editing, terus ke jalan, kasih digitasi jalan lagi, terus ID-nya 0, keterangannya kasih jalan arteri buat yang pertama. Terus oke. Terus nanti kita bikin jalan lagi kalau misalnya masih ada jalan. Nah, jalan kedua itu nanti namanya boleh jalan kolektor. Terus kalau udah,
lanjut ke sungai. Nah di sungai terus sama toggle editing, terus add line, terus digitasi sungai, terus ID-nya 0, keterangannya kasih sungai musiman, terus oke. Nah habis itu ke titik, toggle save dulu, terus ke titik, terus toggle editing, terus ke add point. Nah tambahin titik di tiap kecamatannya, itu kasih aja sesuai nama bangunan, boleh masjid gitu pertama. Oke, terus bikin lagi gereja, terus bikin lagi yang ketiga terakhir tuh sekolah. Oke, nah terus kalau udah kita klik kanan batas admin, terus ke open attribute table, nah terus ke toggle editing. Nah di keterangan tiap tiganya itu kita kasih nama penggunaan lahan, pemukiman, kebun, terus juga ladang. Dah, terus kita ke properties. Nah terus ke label itu ganti yang single labels, terus filenya yang pilih yang keterangan. Nah terus ganti fontnya Times New Roman. Terus ukurannya ganti 12. Terus ke penyangganya itu di checklist, itu kayak halo kalau di ArcGIS. Terus apply. Oke. Nah terus kita ke labeling, terus kita ke simbologi, terus ke dikategorikan, terus kolomnya ganti keterangan, terus qualify, terus kita klik yang kotakan tadi. Nah terus ini kita mau nyambungin ke simbol RBI itu ke import. Nah terus add aja simbol RBI yang dulu kita pernah download, terus pilih semua, terus import. Nah terus kalau ada kayak gitu klik yang yes to all. Nah terus klik lagi, nah terus ganti simbolnya sesuai dengan penggunaan lahan. Oke, terus kalau udah itu udah ganti sesuai dengan penggunaan lahan yang ada simbolnya. Terus buat jalan juga sama, klik kanan terus properties, terus itunya diganti ke dikategorikan, value-nya ganti ke keterangan, terus kelaskan. Nah terus ganti jalannya sesuai dengan simbol RBI, terus apply, terus oke. Terus yang di sungai juga ke properties, terus dikategorikan, ganti keterangan, terus ganti simbolnya jadi sungai. Oke, terus apply, terus oke. Nah itu udah ada sungainya. Terus ke titik properties, dikategorikan, terus kolom ganti keterangan, terus kelaskan. Nah terus ganti aja simbolnya sesuai sama nama bangunannya, terus apply, terus oke. Nah terus ke layer, terus add vector layer, terus tambahin file kontur yang kita pernah bikin di acara 2 yang SHP. Terus buka, terus tambah, terus close. Nah habis itu bakal kita klip di bias, terus itunya buat inputnya kontur, terus klipnya batas admin, terus outputnya kasih nama klip kontur, terus simpan. Nah terus kita ke open attribute table, add field IK, terus jangan lupa toggle editing. Nah terus select by attribute. Nah terus masukin rumus itu yang elevation, terus ke operator, terus kasih persen, terus
itu IKA dikali 4 karena IKA saya 37,5 jadi dikali 4 150. Nah terus itu diganti IKA, terus kasih angka 1, terus update selection. Nah terus ganti ke yang insert selection. Nah terus itu ganti sama 0 buat yang IKA. Nah kalau udah kita ke label, terus tambahin yang di plus hijau, terus kasih nama IKA. Nah terus ke expressionnya IKA sama dengan 0, terus oke. Nah terus labelnya name, terus itunya fontnya ganti ke Times New Roman. Nah terus fontnya 12. Penyangganya itu ganti di checklist, terus dia curve, terus pada line yang di atas garisnya di uncheck, terus oke, terus apply, terus oke. Nah itu udah kelihatan yang IKA-nya. Nah terus kita ke simbologi, dikategorikan, terus pilih IKA. Nah terus ganti kalau yang 0 itu ganti ke warna oranye, terus ketebalannya lebih tebalin dari yang nomor 1 karena dia IKA. Terus sudah jadi, jangan lupa di save as. Nama filenya ganti ke acara 7, simpan. Nah terus jadi acara 7 nya sudah jadi.